Turun 17.000 harga emas batangan bersertifikat atau logam mulia PT Antam masih tembus di atas 2 juta rupiah per gramnya. Kamis 18 September 2025, harga emas batangan di laman resmi logam mulia PT Aneka Tambang turun Rp17.000 per gram. Dari sebelumnya Rp2.115.000 per gram menjadi Rp2.098.000 per gram. Di sisi lain, harga buyback oleh logam mulia juga turun Rp17.000 per gram. Sebelumnya Rp1.962.000 per gram menjadi Rp1.945.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp153.000 per gram. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Pasar Emas Cikini, Jakarta. Selamat siang, Hadisti. Berapa harga emas di sana saat ini? Ya, baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul bahwa sebelumnya harga emas produksi dari PT Aneka Tambang atau yang biasa dikenal dengan Antam Logam Mulia ini sempat mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah, yakni kalau kemarin ini sempat mencapai di harga Rp2.115.000. Namun per hari ini tadi kalau kami pantau di situs resmi PT Antam yakni logammulia.com sudah mulai turun sebesar Rp17.000 sehingga untuk per 1 gramnya harga logam mulia di situs resmi Antam ini berada di Rp2.098.000. Nah, kalau di salah satu pasar emas yang berada di Cikini, Jakarta, tentunya juga kenaikan dan juga penurunan harga emas ini juga terjadi. Dan tadi dari yang kami pantau dan juga kami sempat tanya-tanya berapa harga emas logam mulia di salah satu toko yang berada di Cikini ini menyebutkan bahwa per 1 gramnya ini berada di angka Rp2.205.000. Nah, mungkin untuk lebih lanjut mengetahui terkait harga emas logam mulia ini, kita coba berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di sini. Kakak, selamat siang. Permisi, dengan kakak siapa? Hafizah, Kak. Kak Hafizah, ini kan kalau kemarin harga logam mulia ini sempat mencapai harga tertinggi ya di Rp2.215. Nah, kalau per hari ini sempat turun lagi nih Rp17.000. Nah, kalau di toko Kak Hafizah sendiri harga emas logam mulia ini per 1 gramnya berapa? Kalau hari ini itu di angka Rp2.205.000 sekarang, Kak. Oke, berarti ini Rp2.205.000. Ini berarti kalau kemarin tuh sempat naik juga, Kak? Iya, Kakak, itu naiknya Rp2.220.000 ya. Oke, berarti sekarang di Rp2.205.000. Kak, terkait kenaikan harga emas ini nih, kalau melihat minat masyarakat nih untuk membeli emas seperti apa sih, Kak? Minat sekarang paling lebih ke jual sih, Kak, banyaknya. Oh, berarti dengan adanya kenaikan harga emas ini justru banyak yang jual. Iya, Kakak. Kalau untuk jualnya sendiri ini buybacknya berapa sih? Buyback tuh kita paling lihat barangnya dulu sih, Kakak, tergantung kadarnya juga ya, gitu. Nah, Kak, ini terkait kondisi harga emas ini kan memang sudah 2 bulan belakangan ini sempat naik turun. Nah, kalau dari kakak sendiri seperti apa sih, Kak, melihatnya? Gimana, Kak? Terkait kenaikan harga emas ini tuh udah berapa lama nih, Kak? Oh, itu kurang lebih seminggu udah, Kak. Oh, udah dalam seminggu? Iya, 1 minggu. Naik terus atau gimana, Kak? Paling ya naik sih, Kak. Naik-naik turun dia sih. Iya. Nah, ini kakak mungkin dampaknya nih, Kak, sebagai pedagang emas nih terkait naik turunnya harga emas ini kalau di omset seperti apa? Ya agak menurun sih, Kak. Justru agak Ya. turun berapa persen? Ya kurang lebih 4% ya turunnya, Kak. Kurang 4%. Iya. Ya, ada mungkin strategi khusus, Kak, untuk mengatasi itu atau gimana? Ya nanti bisa lah tuh dia. Lihat aja lagi mana ya. Iya. Ya, oke, baik, terima kasih ya, Kak. Ya, baik, Reza dan juga pemirsa, tadi disampaikan bahwa memang di tengah kondisi naik dan turunnya juga emas memang yang sudah terjadi pada waktu belakangan ini, memang perharinya ini harga emas tidak bisa dipastikan. Kalau kemarin ini sempat mencapai di harga tertinggi di Rp2.115.000, namun di hari ini sudah kembali turun Rp17.000. Namun tentunya ini tidak bisa berpatokan pada hari ini saja, karena memang dalam waktu seminggu tadi disampaikan oleh pedagang ini harga bisa saja berubah-ubah. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Hadisti Arifa atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur. Rekonstruksi berlangsung 3 jam dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi langsung di TKP kejadian dengan merangkaikan kejadian yang dulu dilakukan oleh pelaku tersangka AM. Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan pembunuhan, perbuatan pembunuhan, proses dia membuang daripada barang bukti di pacet, dan juga sampai dan dia kembali dan melakukan proses penghancuran daripada barang bukti di kosan tersebut. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Prabu Mulih menyambut gembira kepala sekolah mereka, Rodi Ardiansyah, tidak jadi dicopot. Rodi sempat viral karena dicopot setelah tegur anak wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih.
Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Usai video tangisan murid saat melepas kepergian Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan viral, Wali Kota Prabu Muli sebut video pencopotan Kepala SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan, dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adar Madi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun, sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Keluarga Kepala Cabang Bank BUMN tuntut polisi jerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Terlebih 2 dari 15 tersangka merupakan oknum aparat. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta memasuki babak baru setelah 17 tersangka ditetapkan dalam kasus ini. Keluarga korban diwakili kuasa hukumnya menuntut agar polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank BUMN Boyamin Saiman setelah mendatangi Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan konfres melalui Dirkrimumnya gitu. Karena menurut kami dan keluarga banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban kan itu kan. Nggak ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Sebelumnya polisi menetapkan 15 tersangka sipil dan 2 tersangka oknum TNI Angkatan Darat. Oknum TNI Angkatan Darat tersebut berperan sebagai penculik korban.
Polisi kini memburu satu tersangka inisial EG yang kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyerbu pasar sembako murah yang digelar Makolanal Cilacap. Dalam sekejap, 600 paket sembako murah pun ludes diserbu warga. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menyerbu pasar sembako murah di Makolanal Cilacap, Jawa Tengah. Untuk menghindari terjadinya rebutan, warga yang ingin mendapatkan paket sembako murah harus mengantri dengan kupon yang sudah dibagikan. Paket sembako murah berisi beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan dijual seharga Rp75.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang mencapai Rp130.000. Dalam waktu singkat, 600 paket sembako murah ludes. Warga mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah. Ya, ngantri ya? Berapa lama sudah? Saya datang jam 7:30. Iya, oke. Dapat apa aja, Bu? Dapat beras 5 kilo, minyak 1 liter, gula pasir 1 kilo, mie instan 5 bungkus. Seneng ya, Bu? Alhamdulillah, Mak. Sangat terbantu buat kami. Pasar sembako murah digelar Makolanal Cilacap dalam rangka menyambut HUT TNI AL ke-80. Warga pun berharap pasar sembako murah rutin digelar di tengah harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heli Susanto, iNews melaporkan. Harga cabai di pasar tradisional kian mahal. Pedagang mengeluhkan daya beli berkurang hingga stok yang langka di pasaran. Harga cabai merah kian pedas. Sudah 2 pekan terakhir, harga komoditi cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Cimahi mengalami kenaikan signifikan. Harga cabai merah meroket menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli, pasalnya membuat daya beli berkurang. Harga mahal diduga akibat petani gagal panen. Kayaknya mungkin cuaca ya, sekarang udah masuk musim hujan juga. Kalau pasokannya sendiri? Pasokan kurang sekarang. Dengan harga mahal gini, pembeli gimana? Pembeli kurang. Paling yang biasa beli banyak juga dikurangi gitu ya, diatur-atur mungkin buat keperluannya gitu. Harga komoditi cabai di tingkat pedagang pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten juga semakin mahal. Cabai rawit orange yang sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari harga Rp35 hingga Rp40.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga komoditi yang lain seperti cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram. Pembeli mengaku jika dirinya merasa keberatan karena harus mengeluarkan uang lebih akibat naiknya harga cabai. Biasanya beli 2 kilo, sekarang cuma setengah kilo. Berarti merasa keberatan, Bu ya? Keberatan ya. Nah, Bu, pengennya gimana nih, Bu, harga cabai ini, Bu? Pengennya agak standar aja harganya gitu, biar kejangkau. Kini para pedagang dan pembeli berharap harga cabai tak lagi pedas dan bisa kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.